who set the stars in their place. You who calmed the raging seas that came crashing over me, who compares to you? You who breathe the morning light, the hope of all the earth is rest assured in your great love. You are magnificent, eternally wonderful, glorious Jesus. No one ever will compare to you, Jesus. Let's sing it. Where the evening fades, you call for songs of joy, as the morning waves, we your children give you praise. You are magnificent, eternally wonderful, glorious Jesus. No one ever will compare. You are magnificent, eternally wonderful, glorious Jesus. No one ever will compare to you, Jesus. Let's sing. You are magnificent, eternally wonderful, glorious Jesus. No one ever will compare. You are magnificent, eternally wonderful, glorious Jesus. No one ever will compare to you, Jesus. No one ever will compare to you, Jesus. Hari yang bersinar Kau yang ciptakan, bulan bintang berkilauan Kau yang jadikan. Begitu juga kami Tuhan, di matamu amatlah berharga. Besar kasih-Mu kepadaku.
Batu yang di padang Kau yang pelihara, burung pipit di udara Kau yang beri makan. Begitu juga kami Tuhan, yang berharap hanya kepadamu. Tak perlu khawatir hari esok. Ku bersyukur karena kasih setiamu selalu baru, seperti fajar mereka setiap janjimu. Pelihara hidupku hari ini, esok dan selamanya. Hari yang bersinar Kau yang ciptakan, Kau yang ciptakan. Bintang berkilauan Kau yang jadikan. Begitu juga kami Tuhan, di matamu amatlah berharga. Besar kasih-Mu kepadaku. Batu yang di padang Kau yang pelihara, pipit di udara Kau yang beri makan. Begitu juga kami Tuhan, yang berharap hanya kepadamu. Tak perlu khawatir hari esok. Ku bersyukur karena kasih setiamu selalu baru, seperti fajar mereka setiap janjimu. Pelihara hidupku hari ini, esok dan selamanya. Bersama-sama kita katakan, Ku bersyukur karena kasih setiamu selalu baru, seperti fajar mereka setiap janjimu. Pelihara hidupku hari ini, esok dan selamanya. Ku bersyukur karena kasih setiamu selalu baru, seperti fajar mereka setiap janjimu. Pelihara hidupku hari ini, esok dan selamanya. Hari ini, esok dan selamanya. Hari ini, esok dan selamanya. Shalom, apa kabar?
Selamat hari Minggu buat kita semua dan selamat bergabung dengan ibadah kita tanggal 17 Januari 2021. Dan izinkan saya membuka Church News pada pagi hari ini dengan ucapan selamat hari jadi pernikahan yang ke-33 untuk gembala kami terkasih Pastor Robert dan Pastor Lea Sutanto. Kiranya pernikahan Bapak dan Ibu Gembala semakin manis seperti anggur baru setiap hari. Ya kan, memang sih anggur lama itu akan terasa lebih enak. Tapi kan memang udah lama menikahnya kan? 33 tahun. Dan sampai sekarang doa kami ya tetap kuat, tetap jadi inspirasi bagi banyak orang. Dan selamat berbahagia selalu. Dan buat jemaat sekalian yang mau mengucapkan untuk kedua gembala terkasih kita, silahkan ketik saja di YouTube ini juga boleh, kasih komentar di sana. Atau kirim langsung pesan ke direct message. Silahkan. Ya, kita seneng banget bisa merayakan kebahagiaan gembala kita. Dan pada pengumuman kali ini kami kembali mengingatkan bahwa ibadah kita akan dilakukan setiap hari Minggu jam 10 pagi di Tautan ini. Dan supaya Bapak dan Ibu jemaat sekalian juga bisa mendapatkan info-info akurat, terbaru, dan resmi tentunya dari gereja, silakan ikuti saja akun Instagram gereja @NWI_Church dan juga untuk akun yang ada di Facebook yaitu New Wine International Church. Dan jika Anda belum bergabung di sebuah jemaat di gereja tertentu, silahkan bergabung dengan kami dengan cara memindai kode bar yang muncul di layar saat ini. Itulah ada formulir virtual. Ya, Anda harus mengisi formulir virtual itu supaya nanti datanya boleh kami terima. Dan di minggu ini, gereja sudah menyiapkan beberapa program yang secara rutin dilaksanakan. Ada program lebih dalam lagi setiap hari Selasa jam 8 malam di akun Instagram gereja @NWI_Church. Kemudian Bible Study yang dibuka untuk umum setiap hari Rabu jam 9 malam lewat Zoom. Silahkan kirim DM ke @NWI_Church atau @ChristopherTapiheru supaya kami bisa kasih tautannya kepada Anda dan juga password untuk mengikuti Bible Study ini. Hari Jumat malam jam 7.30 waktu Indonesia Barat ada live worship at home di @RobertLeaSutanto, itu di akun Instagramnya Bapak dan Ibu Gembala kita, kemudian di Facebook dan juga YouTube Robert Lea Sutanto. Dan setelah acara worship at home di hari Jumat tadi, akan dilanjutkan dengan Sacred Marriage. Untuk pasangan-pasangan menikah, ini adalah Bible Study khusus untuk kita semua. Silahkan diikuti dan nanti akan kami kirimkan juga tautannya ketika Anda sudah kirim DM ke alamat yang tadi. Setiap persembahan, persepuluhan atau donasi untuk gereja, untuk kemuliaan bagi nama Tuhan, Bapak dan Ibu bisa mencatat nomor rekening yang muncul di layar saat ini. Termasuk juga untuk sumbangsi Anda kepada saudara-saudara kita yang terdampak dari pandemi COVID-19. Ada program Rp5.000 dan itulah nomor rekeningnya. Silahkan dibaca. Anda juga bisa memberi atau mendonasi lewat dompet digital yang tertera di layar. Silahkan pilih mana saja yang nyaman, yang Anda sendiri punya akunnya. Ya, yang nggak punya akunnya jangan maksain. Tradisional aja. Thank you for your generosity. Dan inilah ya ke-19 kalinya gereja mendistribusikan bantuan yang dikumpulkan juga dari jemaat sekalian untuk menolong saudara-saudara kita yang terdampak pandemi COVID-19. Ada di layar saat ini. Terima kasih Bapak Ibu sudah terlibat dalam pekerjaan Tuhan. Dan tentu saja ini dilakukan juga atas nama kemanusiaan. Kantor sekretariat gereja saat ini masih work from home, tapi kalau Anda membutuhkan pelayanan secara langsung, silakan catat nomornya. Tertera juga di layar, atau kirim DM saja ke akun Instagram gereja. Ibu Sylvia akan dengan senang hati melayani Bapak dan Ibu sekalian. Kembali saya mengingatkan untuk kemanapun pergi, Anda tadi lihat saya pakai masker kan? Ini karena ngomong begini aja saya lepas maskernya, dan steril di ruangan ini. Tapi jangan pernah lakukan itu. Sekalipun vaksin sudah diberikan kepada sebagian kecil orang, tapi itu baru sebagian kecil. Dan baru 50% saja sekali suntik, kemudian ada jeda waktu 2 minggu kemudian mereka harus divaksin lagi. Karena ada 2 kali dosis, ya. Jadi amannya kita ikuti aja arahan pemerintah. Pakai masker, hindari kerumunan, rajin mencuci tangan, hidup bersih, dan jaga lingkungan Anda senantiasa. Waktunya kita mendengarkan firman Tuhan dan diberkati lewat firman-Nya yang adalah dirinya, hidupnya, dan kasih-Nya. Enjoy His presence.
penolong dalam kesesakan, sumber kekuatan di saat aku membutuhkan. Kasih dan anugerah-Mu membuatku sujud berteluh. Betapa indahnya hidup dalam perlindungan-Mu. Hanya Engkau yang menawan hatiku. Kerinduanku hanya padamu, Kau kekasih jiwaku. Oh Yesusku, Kau lembutkan hatiku, mengasihiku dan memimpinku. Kau Allah kekuatanku. Allah yang setia, menolong dalam kesesakan, sumber kekuatan di saat aku membutuhkan. Kasih dan anugerah-Mu membuatku sujud berteluh. Betapa indahnya hidup dalam perlindungan-Mu. Hanya Engkau yang menawan hatiku. Kerinduanku hanya padamu, Kau kekasih jiwaku. Oh Yesusku, Kau lembutkan hatiku, mengasihiku dan memimpinku. Kau Allah kekuatanku. Oh Yesusku, Kau lembutkan hatiku, mengasihiku dan memimpinku. Kau Allah kekuatanku. Hanya Engkau yang menawan hatiku. Kerinduanku hanya padamu, Kau kekasih jiwaku. Oh Yesusku, Kau lembutkan hatiku, mengasihiku dan memimpinku. Kau Allah kekuatanku. Kau Allah kekuatanku. Selamat pagi, good day to you all. Selamat datang di New One International Church. Dan saya ucapkan sekali lagi selamat tahun baru, karena mungkin belum terlalu telat untuk bilang hal itu ya. Dan
bagi yang baru pertama kali hadir di New One International Church, saya harapkan saya mau cuma bisa bilang welcome. Semoga apa yang kami sampaikan, pesan yang kami bicarakan, semoga saudara bisa menikmati dan bisa menjadi sesuatu yang berguna dan adding value di hidup saudara. Saya percaya bahwa tahun 2021 ini bukan tahun yang mudah pastinya, tapi saya percaya dan berdoa supaya masih ada pengharapan di hidup saudara. Selama bulan ini dan mungkin beberapa bulan ke depan, 2 bulan ke depan, kita akan berbicara soal sesuatu yang sangat personal di New One International Church ini. Karena kita bakal bicara tentang what we believe, apa yang gereja ini percayai, apa yang menjadi nilai-nilai dari gereja ini. Jadi bagi saudara yang ada di New One International Church udah dari lama, harusnya saudara bisa relate dengan apa yang kami bagikan. Tapi juga saya percaya bisa tetap dapat sesuatu yang baru. Nah, selama beberapa bulan ini, selama sebulan ini tepatnya, kita akan berbicara tentang pengakuan iman kita sendiri. Apa yang gereja ini percayai. Dan semoga sambil kami menceritakan hal ini, saudara pun bisa mendapatkan sudut pandang yang berbeda dari keimanan saudara sendiri. Saya dapat giliran untuk berbicara soal sebuah tema yang paling unik dan paling mungkin bagi banyak orang paling gak mudah. Judulnya The Triune God, Who He Is. Saya akan berbicara tentang Allah Tritunggal, Trinitas. Saudara, sebelumnya kita perlu mengerti bahwa kunci terbesar dari menginjil bukan dengan menjelekkan kepercayaan orang lain, tapi dengan cara mengerti betul kepercayaanmu sendiri. Begitu banyak orang pintar menjelek-jelekan, tapi begitu disuruh menceritakan apa yang dipercaya, disuruh ceritakan pendapatnya dia sendiri, dia kebingungan. Dia terbiasa menjelek-jelekan, sampai nggak terbiasa untuk menyampaikan pendapat yang baik yang keluar dari hatinya sendiri. Nah, makanya saya percaya bahwa kunci terbesar untuk memberitakan kabar baik ada dengan mengerti imanmu sendiri. Nggak selalu engkau perlu cari-cari kesalahan iman yang lain. Ngertiin imanmu dulu, ngerti produkmu dulu. Dan nanti setelah ngerti produkmu, kau ceritakan, itu yang menarik orang. Karena saudara tahu bahwa tas-tas mahal, mereka tidak pernah, para sales ya, tidak pernah dididik untuk ngejelekin produk lain, tapi dididik untuk kenal produk mereka sendiri. Jadi saya harap bulan-bulan ini bisa menjadi sebuah momen bagi saudara untuk mengenal imanmu sendiri. Triune God adalah salah satu topik yang sangat jarang dibahas. Dan idenya ini terkesan ribet banget. Tapi semoga apa yang saya sampaikan bisa menjadi sesuatu yang simple, mudah-mudahan dicerna bagi saudara semua. Nah, nomor 1, kita mengerti bahwa iman Kristen mempercaya bahwa Allah itu Tritunggal. Nah, Tritunggal itu ada sebuah kata yang sangat unik. Karena apa? Karena ada lahir dari 2 kata, yaitu tri dan tunggal. 3 dan 1. Jadi, seakan-akan ada 3 di dalam 1 dan ada 1 dalam 3. Bahasa Inggrisnya juga unik, itu Trinity, yaitu muncul dari 2 kata, yaitu Tri dan Unity. Nah, makanya seakan-akan pada waktu kita dengar Trinity, harusnya kita dapat ide bahwa ini seperti 3 hal, atau 3 orang, 3 pribadi, atau 3 oknum yang hidup di dalam kebersamaan, di dalam kesatuan, di dalam unity. 3 persons who live in unity. Satu sisi ada kemajemukan, tapi satu sisi juga tunggal. Seakan-akan ini memang sekilas bertabrakan, tapi kata-kata jamak dan tunggal ini bakal kita bahas beberapa lama, saudara. Karena ini menjadi isu tentang Tritunggalan Allah. Jamak itu artinya lebih dari 1, tunggal itu artinya 1 dan satu-satunya. Nah, Tritunggal kuno, pengakuan iman Tritunggal kuno mengatakan bahwa kita hanya punya 1 Allah. Orang Kristen, orang Yahudi percaya bahwa kita hanya punya 1 Tuhan, 1 pencipta, one God. Tapi perbedaan orang Kristen dan orang Yahudi adalah kita mempercayai juga bahwa this one God ini exists in 3 persons. 1 Allah ini, 1 pencipta ini, 1 sesembahan ini termanifestasi dalam 3 pribadi. Itu. Ya, dan nama-namanya sudah sering saudara dengar, yaitu Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Jadi, saudara bisa lihat bahwa He is a one God who exists in 3 persons. 1 hakikat atau 1 zat, tapi 3 pribadi.
nature sama, hakikatnya sama, pribadinya berbeda. Dan kalau saudara ada gambar yang saya mau jelasin ke saudara, bahwa ini adalah gambar tentang pengertian Bapa Gereja akan Tritunggal kuno, yaitu Bapa bukan anak, anak bukan Roh Kudus bukan Bapa, tapi Bapa adalah Allah, anak adalah Allah, Roh Kudus adalah Allah. Saudara bisa notice Allah itu cuma singular, bukan gods. Jadi iman Kristen itu memang monoteis, tapi memang bukan monoteis solid. Dia monoteis yang kompleks. Jadi saudara perlu ngerti, Bapa, Putra, Roh Kudus, bukan Bapa, Putra, dan Maria. Karena ada yang bilang bahwa Tritunggal, Trinitas itu Bapa, Putra, Maria. Itu ngaco, luar biasa. Jadi ini one nature in three person. Jadi ini bukan Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Itu triteisme namanya. Tapi ini lebih ke Allah Bapa, Anak, Kudus. Nah, kita lanjut lagi. Emang dari mana sih dapat ide seperti ini? Nah, idenya seperti gini. Saudara perlu ngerti bahwa kata Tritunggal atau Trinity itu tidak ada di Alkitab. Tapi idenya ada di kitab suci. Jadi idenya ada. Nah, kalau kita makanya nggak ada salahnya kalau kita lihat dari Alkitab dan sejarah sedikit. Mungkin minggu lalu Pastor Kristo sudah sempat bilang tentang bagaimana Alkitab ini bukanlah sekedar buku, tapi dia adalah kumpulan buku. Terdiri dari 66 kitab, 39 perjanjian lama, 27 perjanjian baru. Nah, dan ini menarik. Banyak orang bilang bahwa kamu kok bisa percaya Tritunggal? Allahnya satu apa tiga? Kok ngebingungin banget? Saya mau kasih tahu. Konsep ini bukan kami yang bikin. Konsep ini ada di kitab suci kami. Memang ada. Nah, kalau orang bilang kitab suci dipalsuin kali, ya buktinya mana? Terbukti bahwa banyak orang yang ada orang-orang arkeolog yang berhasil menemukan kitab-kitab translasi kitab suci zaman dulu yang bahkan ratusan atau ribuan tahun lalu, dan ternyata kitabnya sama persis. Jadi tidak ada bukti bahwa kitabnya dipalsukan. Jadi saya mau kasih tahu saudara, apapun yang saudara lihat di kitabmu saat ini, itu memang seizin dan sekehendak oleh Sang Inspirator dari firman Tuhan itu sendiri. Nah, Tritunggal bukan dibuat-buat. Memang yang mengeluarkan terminologi ini bernama Tertullianus, tapi bukan dia yang buat. Dia simply hanya meriset. Nah, makanya saudara, yang saya mau sampaikan hari ini, saya mau ajak saudara berpetualang dari beberapa ayat aja, nggak usah terlalu banyak karena waktu kita terbatas, tentang bagaimana ada gambaran tentang siapa Allah yang kita sembah, siapa Tuhan yang kita sembah dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Kita mulai di Ulangan 6 ayat 4. Ini syahadatnya orang Israel. Ini deklarasi iman orang Israel, mengatakan bahwa dengarlah hai orang Israel. Tuhan itu Allah kita. Tuhan itu Esa. Dan ini yang dipercaya orang Israel sampai sekarang. Nah, sekilas ini mengatakan bahwa memang Tuhan itu cuma satu, which is right. Tapi masalahnya, kata Esa di dalam bahasa Ibrani itu ada yang namanya Echad, ada yang namanya Yakid. Yakid itu artinya satu mutlak. Satu doang. Ini handphone satu, Yakid dipakainya ya. Tapi yang muncul di bahasa Ibrani itu bukan Yakid, itu Echad. Echad itu satu, tapi satunya kumpulan. Jadi di dalam satu itu bisa aja ada 2, bisa aja ada 3, bisa aja ada 4, bisa aja ada 4.000. Jadi dia bukan satu that is solid, tapi satu compound dalam bahasa Inggris. Nah, bahkan saudara bisa lihat di Kejadian 1 ayat 26 mengatakan, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Kita ini siapa? Apakah memang ini malaikat gitu? Nggak bisa, malaikat nggak sepantar dengan Allah. Malaikat nggak selevel dengan Allah. Siapa yang bisa selevel dengan Allah? Ya udah ya dia Allah satunya lagi, yaitu mungkin Allah Anak dan Allah Roh Kudus. Dan ini kita, bukan saya. Dan saudara tahu bahwa terjemahannya ini persis seperti terjemahan zaman dulu. Dan bahkan di Kejadian 3:22 mengatakan, berfirmanlah Tuhan Allah, sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita lagi, bukan dari aku saja, saudara. Nah, bahkan di Kejadian 11 ayat 7 mengatakan, baiklah kita turun dan mengacaukan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Saudara bisa lihat nggak bahwa 3 ayat di Kejadian ini menunjukkan
bahwa satu sisi bahwa Allah itu adalah dia sendirian dalam menciptakan segala sesuatu, dia sendirian dalam mengotaki segala sesuatu yang terjadi di peristiwa bumi ini. Cuma satu sisi dia tidak sendirian, dan tentu ini yang menjadi sulit dicerna untuk banyak orang. Tapi ini menarik lagi, di Yesaya 6 ayat 8 mengatakan, lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Dan bahasa Ibrani unik lagi, karena aslinya adalah siapakah yang akan kuutus dan siapa yang mau pergi untuk kami. Depannya aku, belakangnya kami. Jadi ini memang, jadi satu sisi ketunggalan yang jamak ini memang ada. Nah, bahkan saudara perhatiin baik-baik ya saudara. Kitab Perjanjian Lama sangat menceritakan tentang bagaimana hanya ada satu Allah. Tapi tampaknya pada waktu Sang Pencipta sendiri memperkenalkan dirinya, dia juga kirim sinyal halus ke kita bahwa, hey, saya ini memang cuma satu, tapi saya tidak sesimpel yang kamu duga. Nah, makanya saudara, di Kisah Para Rasul 20:28, ini udah perjanjian baru, dikatakan, karena itu jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan, karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi penilik untuk menggembalakan jemaat Allah yang diperolehnya dengan darah anaknya sendiri. Ini menarik saudara, dalam terjemahan bahasa Yunani tidak ada darah anaknya sendiri, yaitu tapi aslinya adalah darahnya sendiri. Jadi seakan-akan ayat ini bilang bahwa Tuhan yang berkorban. Siapa yang berkorban di Alkitab? Nah, di Filipi 2:6 ini bicara soal Yesus saudara, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan saudara. Dan saudara tahu nggak, ayat ini sebenarnya bicara tentang present tense, yaitu yang walaupun terus menerus tadi di dalam rupa Allah selamanya, sudah dari lama sampai sekarang pun di dalam rupa Allah, tapi dia tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Artinya saudara, ini dia lagi ngomong soal Yesus saudara. Artinya saudara bisa perhatiin ya, bahwa dari perjanjian lama, Sang Allah yang tunggal, Sang Tuhan yang tunggal itu mulai kirim sinyal halus bahwa dia lebih kompleks dari yang dia kira, dan mencapai puncak bombastisnya di perjanjian baru, bagaimana Yesus hadir dalam bentuk daging, dan bagaimana setelah Yesus naik ke surga, Roh Kudus pun dikirim untuk hidup dalam kita semua. Sudah bisa lihat nggak? Dan makanya inilah yang banyak orang bilang firman Allah itu wahyunya bersifat progresif, yaitu dari awal semakin lama semakin dalam. Awalnya simple, makin lama makin dalam. Sama seperti Tuhan memperlakukan kita sama seperti guru pada muridnya. Awal-awal, mungkin kita kelas 1 SD, kita diajarin matematika yang simple. 1 tambah 1, 1 tambah 2, 1 tambah 3, 1 kali 2, 1 kali 3. Makin lama, makin advance, makin dewasa, makin kompleks lah matematika itu. Begitupun juga dengan pengertian akan Tuhan. Pada waktu bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, mereka geblek, kagak ngerti apa-apa. Makanya mereka hanya bisa menjelaskan. Makanya Tuhan hanya ngasih pewahyuan sebatas yang mereka bisa terima, bahwa Allah itu Esa, tunggal, satu-satunya. Tapi dia juga kirim sinyal, dan dia berharap bahwa someday bahwa dia akan bisa memperkenalkan siapa dirinya yang sebenarnya. Nah, semoga saudara nggak ada yang kecepatan. Are you guys okay so far? If you are okay so far, saya lanjut lagi ya. Nah, jadi di perjanjian baru itu pengertian akan Allah mencapai puncaknya, yaitu dari orang Israel yang sudah kenal bahwa Tuhan Sang Pencipta yang satu-satunya. Tapi di zaman mereka juga muncul satu pribadi yang makan sama-sama mereka, yang bikin mujizat, yang bahkan mati dan hidup kembali, yang bernama Yesus Kristus. Saudara bisa lihat bahwa maut tidak dapat menahan dia bahkan mati dan bangkit kembali. Saudara bisa lihat tanda-tanda dia menerima penyembahan. Tidak ada manusia yang layak menerima penyembahan, saudara. Dan dia nyebut Allah Bapaknya. Ini yang bikin emosi orang Yahudi. Kenapa? Karena saat dia bilang bahwa dia dan Bapa adalah satu, bahwa dia adalah anak Allah, sebenarnya dia mau kasih tahu bahwa dia satu hakikat, satu zat dengan Allah. Dan dengan demikian dia menyatakan dirinya bahwa dia adalah Allah sendiri. Makanya ini yang bikin orang Yahudi emosi sama dia, saudara. Jadi kalau ada yang bilang bahwa misal, mana ada ayat tulisan Yesus ngomong, aku Tuhan sembahlah aku. Saya mau kasih tahu, justru itulah
alasan dia dibunuh karena dia mengakui siapa dirinya, walaupun dengan cara yang lebih elegan. Yang ketiga, saudara, bukan cuma Yesus bangkit dan naik ke surga. Satu pribadi ketiga dari ketritunggalan pun muncul, yaitu Roh Kudus. Dan Roh Kudus, saudara, kitab suci juga bilang Roh Kudus itu Allah sendiri. Di 2 Petrus ayat 21 dikatakan. Dan dia disebut Allah di Kisah Para Rasul 5 ayat 3-4. Bahkan di Ibrani 9 ayat 14 dikatakan dia kekal. Saudara, saya mau kasih tahu, tidak ada yang kekal kecuali Allah sendiri, kecuali Tuhan sendiri. Bersama dengan Allah, dan juga dia gini, bersama dengan Allah dalam peraturan baptisan. Kalau saudara lihat di Matius 28 ayat 19 dikatakan, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadi idenya adalah bahwa sang inisiator dari kitab suci sendiri, sang Yesus sendiri ngomong bahwa dia menaruh Bapa, Putra, dan Roh Kudus dalam level yang sama. So, jadi saudara, 3 kekal, tapi 1 substansi. Jadi kalau ada yang bilang, gimana mungkin 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 1? No, matematikamu salah. Itu matematika simple. Ini matematika kompleks. Ini lebih ke tak terhingga, tambah tak terhingga, tambah tak terhingga, sama dengan tak terhingga. Infinity plus infinity plus infinity equals to infinity. Ini matematika kompleks, saudara. Kenapa kita perlu belajar untuk tahu Tritunggal? Karena inilah Tuhan kita yang sebenarnya. Inilah siapa dia sebenarnya. Saudara tahu nggak bahwa dia itu kasih, dia punya sifat adil, dia punya sifat yang dia pengasih, dia punya sifat mengampuni, dia Tuhan yang membalas, dia Tuhan yang mengampuni dan punya banyak sifat yang lain. Tapi saya mau kasih tahu saudara, bahwa kalau itu sifat-sifatnya dia, itu bukan ada siapa diri dia sebenarnya. Dan kita perlu belajar untuk terima dia apa adanya, seperti dia terima kita apa adanya. Nah, pertanyaan selanjutnya, ini yang lebih sulit tanyakan banyak orang. How? Gimana mungkin Tritunggal ini bisa masuk akal? Nah, poin saya kayak gini saudara. Memang bahwa sekilas ini ribet saudara. Bagaimana mungkin bisa si tunggal ini bisa jamak? Ya kan? Itu yang jadi pertanyaan banyak orang. Gimana mungkin 1 tapi 3? Nah, gimana mungkin ketunggalan ini bisa satu sisi tunggal, satu sisi jamak? Gini saudara, saya mau kasih tahu bahwa saya tidak bermaksud untuk bikin teori-teori tentang bagaimana ketritunggalan Tuhan itu sendiri, ketritunggalan Elohim itu sendiri. Tapi saya mau kasih tahu saudara, bahwa kalau cuma mau tunggal yang jamak, dunia ini punya banyak contoh saudara. Banyak contoh tentang bagaimana satu yang tunggal bisa masuk dalam satu yang jamak. Ini yang saya mau kasih tahu saudara, bahwa kalau maksudnya kalau mau 1 di dalam 3 tapi tetap 1, kasarnya nggak perlu jadi Tuhan. Banyak hal di sekitar kita yang bisa merepresentasikan hal itu. Contoh, saya mau kasih tahu 2 representasi aja. Nomor 1 adalah air, saudara. Air itu, kalau saudara cek di Google, air itu udah berapa? Banyak orang bilang air itu udah 1, 2, 3, 4, enggak. Saudara tahu nggak? Saya udah cek, air itu singular, tunggal, cuma 1. Tidak ada waters, adanya water. There's only one water. Tapi dia besar, dia banyak, dia robust. Tapi satu air ini bisa eksis dalam 3 botol, 4 botol, 6 botol, 7 botol, 7 galon, tapi tetap 1. Bayangin saudara, bisa? Airnya tetap 1, tapi dia bisa eksis dalam ribuan botol. Bahkan setiap hari, saudara bisa beli botol untuk minuman air mineral, dan saudara bisa minum, tapi airnya semua tetap 1. Jadi, sangat mungkin saudara, bahwa yang singular, yang tunggal itu bisa jamak juga. Dan kalau saudara masih shock dengan apa yang saya ceritakan, saudara mungkin perlu ngaca sama dirimu sendiri. Kenapa? Simple, karena engkau juga kompleks. Saudara tahu nggak, bahwa saudara ini cuma 1 orang. Tidak ada yang sama seperti saudara. Tapi saudara terdiri dari 3 bagian di hidup saudara. Saudara punya tubuh, saudara punya jiwa, dan saudara punya roh. Masih 3-tiganya berbeda, tapi 3-tiganya tidak terpisahkan. Saudara bisa bayangkan hal ini? Ya, dan bahkan kalau mau lebih bombastis lagi, dari antara tubuh jiwa roh sendiri saudara, masing-masing ada
dibagi 3 lagi. Tubuh saudara terdiri dari daging, tulang, dan darah. Jiwa saudara terdiri dari pikiran, perasaan, kehendak. Roh saudara terdiri dari intuisi, persekutuan atau komunikasi, dan hati nurani. Jadi kalau saudara ngerasa Tritunggal itu ribet, saudara itu 1 tapi 9. Saudara juga kompleks. Nah, poin saya kayak gini, manusia aja bisa sekompleks ini, air aja bisa sekompleks itu, apalagi Tuhan. Ciptaan aja bisa sekeren itu, apalagi Tuhan. Tentu kalau saudara bisa lihat hal-hal yang saya bagikan hal itu, apa mustahil bagi Sang Allah untuk punya ciri Tritunggal? Yang kayak kita aja nggak mustahil, apalagi Dia. Nah, jadi problemnya, ini problemnya, banyak di antara kita punya pemahaman Tuhan itu terpengaruh agama seberang. Itu cuma satu, gak ada yang lain. Itu yang bikin kita jadi kacau. Makanya saudara, kenapa khotbah ini ada? Terus saudara bisa mengenal siapa Tuhanmu yang sebenarnya lewat kitab sendiri. Bukan cuma dengar apa kata orang. Kenapa? Karena saya mau kasih tahu saudara bahwa banyak pesan-pesan yang sebenarnya terkesan alkitabiah, terkesan sangat biblikal, tapi sebenarnya enggak. Contohnya kayak gitu. Ada yang bilang bahwa manusia diciptakan berpasang-pasangan. Kan Alkitab yang bilang, nggak ada yang bilang. Saya sampai detik ini saya tidak pernah cek, saya tidak pernah lihat, tidak pernah ada Alkitab yang bilang statement kayak gitu. Memang Adam ketemu sama Hawa. Kenapa? Karena cuma kebutuhan mereka berdua. Tapi kalau misalnya ada si Hawa, ada si Nyonya, ada si lain, si Adam bisa milih. Dan kalau si Hawa juga ada si Adam, si Bambang, si Steve, si Jono, bisa milih juga dia. Satu-satunya jodohmu yang patut kau perjuangkan hanya hubunganmu dengan Tuhan. Yang lain, yang penting pastikan beda jenis kelamin. Yang pastikan dia melaju ke arah yang sama dengan aman. Saya harap ini cukup menyegarkan bagi saudara. Jadi kesimpulannya, Trinity is who God is. Itulah siapa dia sebenarnya. Nomor 2, banyak orang bilang, one God in 3 persons. Gimana bisa? Loh, one water in 3 bottles saja bisa. Apalagi one God in 3 persons. Dan kita perlu ngerti bahwa segala sesuatu yang kita butuhkan untuk mengenal Sang Pencipta sudah dipenuhi dalam Yesus Kristus. Saudara kenal Dia, saudara kenal. Dan segala sesuatu yang kita perlu ingat tentang Yesus Kristus sudah dan akan terus diingatkan pada Kudus yang ada di dalam saudara. Makanya saudara, saya mau kasih tahu, ada sebuah undangan di hidup saudara. Bukan cuma sekedar untuk mengerti Tritunggal, tapi juga untuk mengalami ketritunggalan itu di hidup saudara. Kenapa? Karena ini yang dialami para murid di gereja abad pertama. Awalnya mereka kenal Sang Tuhan satu-satunya, tapi kemudian Sang Guru Agung mereka hadir di hidup mereka, mengampuni dosa, terus berhasil menerima penyembahan, mati, dan dibangkitkan kembali. Sampai adiknya yang namanya Yakobus saja akhirnya percaya bahwa kakaknya itu Tuhan. Saudara bisa bayangin nggak? Pada waktu Yesus naik ke surga, dulu Yakobus adiknya ngejek dia. Apa? Dia gila ya? Tapi begitu dia lihat kakaknya naik ke surga, dia mungkin sampai tepuk jidat bilang, anjay kakak gue benar Tuhan. Saudara bisa bayangkan, adiknya aja teriakin kan. Dan makanya dia ada satu kitab Yakobus. Bahkan saudara, begitu mereka naik ke surga, ada Roh Kudus yang ada di hidup para murid. Dan para murid merasakan hal yang sama seperti pada waktu mereka bersama gurunya. Mereka bisa melakukan mujizat-mujizat yang gurunya lakukan. Di situ, mereka jadi Tritunggal itu bukan sekedar sebuah teori yang mereka bikin, mereka iseng tulis. Mereka ngalamin sendiri. Bagaimana perlindungan dari Bapa di surga yang merencanakan sesuatu. Dan bagaimana Yesus yang hadir untuk menebus dosa mereka. Dan bagaimana Roh Kudus yang terus-menerus mengingatkan apa yang sudah Yesus lakukan di kayu salib. Sehingga membuat mereka makin lama menjadi seperti Tuhan mau. Saudara, saya mau kasih tahu, dimanapun kau berada saat ini, kesulitan apapun yang kau hadapi, saya mau kasih tahu, the Triune God, Sang Allah Tritunggal, ada di pihakmu, menyertaimu. Perlindunganmu sempurna. Tahun ini nggak bakal mudah, tapi tahun ini bisa menjadi tahun di mana Dia menunjukkan kuasanya atasmu. Saya berdoa dan saya berharap bahwa everything will not be perfect, but it will be okay. Karena Sang Raja desa segala raja ada bersama. Amin. Tuhan memberkati.
Dan jangan lupa jangan lupa lihat lebih dalam lagi di jam 8 malam hari Selasa, 2 hari dari sekarang, tanggal 19 Januari 2021 di Instagram NWI Church. Dan saya rasa harus ini cukup seru. Kenapa? Karena ini pembahasan jarang dibahas, saudara. So, itu aja. Saya mau berdoa bagi saudara. Mari kita doa tutup. Bapa, kami ucap syukur atas hari ini. Terima kasih atas kebaikan-Mu. Tuhan, kami berdoa biar semua anak-anak-Mu bisa mendapat pengertian. Bukan cuma sekedar mengerti, tapi bisa mengalami itu. Bisa mempercayai siapa diri-Mu dan menerima siapa diri-Mu yang sebenarnya, Tuhan. Tuhan, sekarang kami mau offline, ada yang mau istirahat, ada yang mau makan siang sama-sama, ada yang mau nge-zoom bareng. Tuhan, biarlah anugerah-Mu beserta kami, Tuhan. Berkat beserta kami. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi Engkau kasih karunia. Biarlah damai sejahtera yang berasal dari Bapa selamanya menyertai. Persekutuan yang manis dari Roh Kudus dan penyertaan yang sempurna dan pelindungan darah Yesus menyertai Engkau selama-lamanya sampai kita bertemu dia lagi. Di dalam nama Yesus. Amin. God bless you.